Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan dengan tegas membantah kadada mengamankan iwak karing dalam penggeledahan yang dilakukan di toko Mama Khas Banjar yang beralamat di Jalan Trikora, Banjarbaru. Namun barang yang diamankan adalah produk kemasan yang kada mencantumkan tanggal kadaluarsa wan kada dilengkapi label pada kemasan. Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan dengan tegas membantah kadada mengamankan iwak karing dalam penggeledahan yang dilakukan di toko Mama Khas Banjar yang beralamat di Jalan Trikora, Banjarbaru. Namun barang yang diamankan adalah produk kemasan yang kada mencantumkan tanggal kadaluarsa wan kada dilengkapi label pada kemasan. Ini dijelaskan di Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan Kombes Polisi Muhammad Ghafur Aditya Khasiregar SIK melalui Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan AKBP Amin Rofi wayah konferensi pers di kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan di Jalan Ahmad Yani Pal 4,5 Komplek Bina Brata Banjarmasin Timur jelang tengah hari Rabu 12 Maret 2025. AKBP Amin Rofi menegaskan sejumlah barang bukti termasuk produk makanan kemasan yang diamankan adalah kada memenuhi syarat untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Petugas kada mengamankan atau menyita iwak karing yang informasinya hampir tersebar di beberapa platform media sosial. AKBP Amin Rofi menyatakan kabar bila iwak karing kada diamankan dalam penggeledahan tersebut harus disampaikan kepada publik supaya warga di Banua ini kada salah paham. Nah, pada saat kami mendapat informasi, ya, memang kenyataannya pada saat kita ambil, memang barang itu tidak ada namanya, label, merek, itu. Dan memang yang kami harus luruskan, memang Mama Khas Banjar kan menjual berbagai macam, ya, makanan. Yang saya lihat banyak yang mengarah kepada ikan kering, nggak ada. Ya, saya tegaskan tidak ada, ya. Kami tidak ada namanya menyita ikan kering. Ini harus diluruskan. Karena kebanyakan katanya ikan kering kok pakai label sama merek. Kita ini orang di sini kebanyakan juga positif ikan kering. Saya juga suka ikan kering. Nah, di pemberitaan media sosial mungkin ini harus diluruskan rekan-rekan. Kami menyita itu berbagai macam barang, tapi tidak ada ikan kering. Ya. Saya tegaskan tidak ada ikan kering. Ya. Tolong dikasih tahu ikan kering. Saya juga konsumsi ikan kering. Ya. Jadi yang kita cita itu salmon, kerang, sirup. Ya. Jadi intinya kami ini hanya pengen meluruskan aja. Nggak ada ikan asin. Malah justru kita itu nama ikan asin itu enak kok. Saya juga senang sama ikan asin, gitu loh ya. Sedangkan sejumlah barang bukti yang telah diamankan ujar AKBP Amin Rofi adalah produk makanan kemasan yang kada memenuhi syarat yang dinilai berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Kerang darah, kerang batik, kerang spidol, kerang simping, kerang bumbu kupas, bungkus tangu oseng mercon, terus kerang hijau kupas, cumi jumbo fresh, udang indo manis, kerang darah jumbo, telur kakak, paru ungkep siap goreng, daging ikan tenggiri giling, udang kupas kecil, udang tiger merah, udang galah grade C. Udah jelas tuh loh, udang tiger, udang Argentina, udang brown, kerang mix siping, kerang mix batik, sisamo, salmon, sirup Mama Khas Banjar rasa rosen, sirup Mama Khas Banjar rasa rosen, rasa kuini, rasa kiwadak, terus rasa gulaan klaret, terus sirup Mama Khas Banjar rasa gulaan klaret, terus sirup khas Banjar rasa dodol. Itu yang ada di sini. Nggak ada ikan kering.
Kasus ini berawal dari adanya seorang warga yang membeli barang frozen food berupa sambal baby cumi original, iwak salmon stick, undang Indomanis, wan sirup rasa kuini di toko Mama Khas Banjar di Jalan Trikora, Banjarbaru pada tanggal 6 Desember 2024. Wayah dilakukan pemeriksaan kemasan kada tercantum tanggal kadaluarsa wan label. Pelaku berinisial FN yang diduga melakukan praktik perdagangan ilegal tersebut ditindak tegas oleh Ditreskrim Suspolda Kalimantan Selatan. Atas perbuatannya, tersangka FN dijerat dengan pasal 62 ayat 1, contoh pasal 8 ayat 1, huruf G, 1 huruf I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan pidana penjara 5 tahun atau pidana denda 2 miliar rupiah.